3 and action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemimpin hebat podcast Alko 2 mewujudkan generasi Qurani yang berkepribadian Islami. Mantap. Allahu Akbar. Ya, kali ini kita podcastnya secara langsung ya. Tentang apa nih Ustaz Jawati? Jangan tentang ini langsung masalahnya ya. Iya. Coba lihat ruangan podcast kita. Masya Allah, iya benar. Orang-orang podcastnya Lagunya apa lagunya? Sunshine. Sun in the sky, sunrise in the morning, moon in the sky, shining in the night. Woi, ngomong-ngomong soal moon jadi inget stick. Stick moon. Iya. Karena lagi PPKM. Iya. Adanya Empok Mumun. Ada warung Empok Mumun yang buka. Iya, kali ini pemimpin hebat kita masih bersama Ustazah Ayah. Assalamualaikum. Sekarang nggak ada Ustazah Diah karena ini hari libur. Iya. Khusus untuk keluarga. Kalau kita ngapain? Nah, kita karena ini podcast. Ya Allah, sekarang penonton kita sudah mencapai di angka 1000. Harus 1000 ya. Ada 1000. Mudah-mudahan nanti bisa 1 million. Widih. Insya Allah. Bisa ada duitnya nggak nih? Ada. Iya. Baik, pemimpin hebat. Nah, kali ini podcast kita podcast ngalor ngidul. Nah, bareng Ustazah Wati, Ustazah Ayah, dan Ustazah Mila pastinya. Ngalor ngidul. Ada yang senyum-senyum aja loh. Iya, Di belakang layar tuh ada yang senyum-senyum ya. Bersama dengan makhluk pokoknya. Iya, Ustazah Ayah bicara ngalor ngidul. Ini pemimpin hebat juga, ini apa sih gitu ya. Jadi kali ini kita angkat ini pembicaraan yang masih hangat ini tentang zaman Z. Waduh, zaman Z. Kalau zaman saya dulu kecil kan zaman aluminium foil. Zaman apa namanya? Kalau tahun-tahun 79-an Kolonial. Tua apa saya? Kalau anak sekarang kan namanya zaman Z ya. Zaman Z apaan sih Ustazah Ayah? Apaan ya zaman Z? Nggak tahu, udah sih juga bingung. Ya, namanya obrolan ngalor ngidul. Narasumber kita harusnya bisa hadir tapi nggak bisa hadir ya karena ada arisan keluarga. Aduh, ya Allah. Ya, ini karena kita waktunya mau pulang takut panas ya, nyeri hitam. Jadi ya kita bikin podcast ngalor. Ini ada yang nyuruh sebenarnya. Iya, nyuruh. Lagi warawiri baik. Jadi apa ini sebenarnya yang diomongin? Gini deh Ustazah Wati. Iya, saya. Kalau misalnya kita jadi main berandai-andai aja nih. Iya. Kalau misalnya Ustazah Wati, kan kalau generasi kan Ustazah Wati tanya tuh, generasi Z itu apa sih? Generasi Z itu kan generasi yang memang segala sesuatunya itu berhubungan sama teknologi. Jadi mereka itu baru lahir aja udah melek teknologi gitu kan. Bahkan sekarang USG aja tuh kalau kita mau lahiran gitu ya, itu udah pakai 4 dimensi, udah keren banget. USG. Iya. USG. Bukan USB. USB. Yang buat login. Bukan, Iya, tapi iya, kalau orang iya, lagi iya. hamil bisa ketahuan tuh 4 dimensi gitu. Iya. Nah, iya makanya udah dari mereka itu aja perencanaannya Iya. udah teknologi. Itu sih yang saya tahu Iya, benar tentang generasi Z ini. Mereka lebih milenial ya. Betul. Apa-apa teknologi, apa-apa Emang benar teknologi. saja ya, dulu kita ya orang dulu nih pemimpin hebat kalau hamil aja gitu ya. Dukun. Gak ada yang 2SG. Iya, gak ada yang 2SG gitu ya. Maksudnya saking canggihnya sekarang bisa sampai 4 dimensi kan. Iya. Wah, ini luar biasa. Tapi apa namanya? Hubungannya sama anak Z apa ya? Nah, kalau sama anak itu ya tadi karena mereka lahir di zaman dengan teknologi yang sangat canggih, mau nggak mau mereka kehidupannya tuh pasti berhubungan sama hal-hal yang berbau teknologi. Kayak misalnya nih, main aja gitu ya. bukan main-main misalnya. Kalau misalnya dulu nih Ustazah Wati pernah nggak main yang namanya Wah, itu mah mainan saya. Main ontek, main galasi, main benteng. Nah, kalau anak-anak zaman milenial nih ya, senengnya tuh mainnya gadget. Iya, sampai yang kemarin tuh robok apa? Brobok ya? Ya sih, si Aizan mainannya robok. Nah, kalau di kita ada rebok, ada robek. ada rebok, ikan asin. Iya benar. Iya. Iya, anak sekarang buat main
Kondro mah digoreng. Ikan asin ya. Enak tuh pakai asin nasi hangat ya. Jadi balik lagi ke robok tadi. Robok. Nah, karena mereka berhubungan sama dengan teknologi, maka mau nggak mau mereka juga harus sudah disiapkan menjadi generasi yang sudah tantangannya itu tantangan teknologi. Gitu. Jadi kalau kita ngajar pun sekarang mau nggak mau ya Ustazah Wati, selama pandemi ini kita harus belajar yang namanya Zoom. Ingat nggak pertama kali awal kita nge-Zoom ya Allah? Allah, itu benar buaya. Kalau buat Ustazah Aya mah kali mah otaknya masih enceran gitu ya. Nah kalau saya buka Zoom nanya mulu kayak mau bermuka ya deg-degan gitu, takut salah pencet gitu ya, takut ntar error gitu ya Allah. Ya tapi anak sekarang canggih-canggih. Bener, waktu saya kita ajarin. Bener, saya kan pernah ngajar, terus saya nggak bisa. Yang ngajarin murid saya. Iya benar. Tuh anak-anak SD Telku udah tuh Masya Allah ya dengan teknologinya luar biasa. Sekolahnya di mana dulu? SD Telku ya, dia tahu gurunya nggak bisa. Aduh, Ustazah kalau mau jadi host gimana ya kemarin tuh? Oh caranya dengan klik partisipan Ustazah ya. Saya aja Ustazah ya pakai stiker pita tuh yang ngajarin anak murid saya tuh. Saja pakai stiker yang diajarin tuh klik ke ini ya Allah pinter banget tuh anak ya. Ya Allah itu pinter banget. Sekolahnya di mana sih tuh? SD Telku pastinya. Nah, kayak gitu Ustazah Wati, karena berhubungan sama teknologi mau nggak mau, dia kita juga harus terbiasa. Anak-anak ini terbiasa dengan teknologi. Pesen makanan segala sesuatunya udah tinggal enak. Bun, aku mau beli Pizza Hut, nggak perlu lagi pencet aja, gitu ya. Dengan cara pose atau apa? Saya mah sampai sekarang kagak bisa buaya. Baru tiba ngeliat gambarnya dong di martabak tebal-tebal banget ya. Ini pernah kejadian sama tetangganya gitu. Ustazah Nina, Ustazah Wati. Jadi saya diceritain sampai geli ya. Jadi tetangganya Ustazah Nina itu ceritanya dia perempuan ibu rumah tangga lah, terus punya anak masih kecil umur 3 tahun. Anak ini udah pinter banget tuh sama yang namanya HP gadget emaknya. Sampai akhirnya emaknya lagi belanja tuh anak pencet-pencet, nggak taunya dia pencet makanan. Dan itu habis berapa Ustazah Wati? Berapa duit? Itu habis Ustazah kalau nggak salah 1 jutaan. Subhanallah, bayi 3 tahun. Padahal dia pencet-pencetnya ya. Sepencet-pencetnya dan ternyata saking gampangnya. Iya, karena kan kadang-kadang orang tua itu misalnya dia bekas ngirim nih, alamatnya masih ada. Jadi itu anak pencet akhirnya gitu. Kayak gitu. Saya begitu. Iya benar. Saya mah pengen banget Ustazah pengen batu bisa begitu ya. Kayak Ustazah Mila kalau mesen itu HP siapa ya? Ya kalau Ustazah Mila mesen udon ya, Ustazah ya pakai Gojek, yang pakai GrabFood gitu ya. Giliran kita di rumah nih biar setil kan habisnya. Wah makan martabak tebal nih gitu ya. Dipencet-pencet takut ngeri. Akhirnya saya pergi jalan nomor 3-an. Beli martabak kaki 5 guys. Bukan martabak Francisco guys. Francisco iya kagak. Biarin dah tebalnya cuma 2 cm juga. Yang pentingnya judulnya martabak. Iya. Nih Ustazah Wati tahu nggak bedanya antara generasi milenial sama generasi kayak kita nih? Tahu nggak bedanya apa? Mungkin kita lebih tua kali ya. Bedanya gini Ustazah Wati. Iya. Ingat nggak dulu waktu kita ke Udon? Iya. Ceritanya pertama kali ke Udon. Iya benar. Diajak sama Ustazah Mila. Ustazah Mila dapat rezeki. Dia bilang gini sama guru-guru nih, Masya Allah ya Ustazah Mila. Ustazah Mila paling senang berbagi deh. Semoga berkahnya selalu ada gitu ya, dan kita jadi kebagian. Nah, jadi ceritanya kita semua guru-guru diajak makan ke Udon. Nah ini sedih banget ya. Udah pada geroyokan ya jalan karena kampung pisan ya, datang ke mall kayaknya ecak mau ke mall, takut ketinggalan. Kata Ustazah Mila ini aja makanannya enak. Kita bengong. Udon. Nah, ini kita makanan apa nih? Iya, makanan apa nih? Wah, khas Jepang. Terus tiba-tiba lagi ngeliatin daftar menu, Ustazah Mila sih dia udah tahu. Pesan nih. Silakan kalian pesan gitu. Ustazah Wati ngomong gini kan ke Ustazah Aya. Ustazah Aya, yang mana yang enak? Terus Ustazah Aya bilang gini, saya belum pernah makan. Terus Ustazah Wati bilang apa? Ya, biasanya kalau yang begini-gini yang harganya mahal biasanya enak.
Jadi kita pilih yang paling mahal. Nah, itu generasi kolonial. Jadi harganya mahal pasti Enak gitu. Nah, kalau generasi milenial beda. Uh-uh. Mau mahal mau apa, selama dia punya duit dia beli. Oh, iya. Kalau kita Gitu. lihat dompet dulu. Iya, kita mikir berapa kali. Iya, benar. Generasi Z kan. Iya, generasi generasi Z Z, ya. Oh iya. iya, itu dibenerin Iya, lo ya sih. sama yang punya podcast. Iya, generasi Z. Uh-uh. Iya. Oh, jadi Ya. begitu, Mbak ya. Itu bedanya gitu. Kalau Iya, generasi benar. Z mah udah pokoknya apa aja. Udah benar. gitu. Sampai kita aja nih, saya ingat waktu pembelajaran kelas 6 yang tahun lalu tuh, Sajaya. Mereka dapat tugas proyek kan dari Ustazah Diah tuh, bikin dagangan, terus pada suruh jual online. Dan kita aja ya dagang kagak laku-laku. Dia timbang dagang semprong dijual online, jadi laku, jadi bagus, jadi bener. bagus. Lah kita udah kita kembangin tuh ya dagangan timbang dilalerin doang. Nah, itu. Masa anak sekarang mah Iya. dia bikin itunya iklannya, dia Bener. bikin gambar-gambarnya keren, terus walaupun itu makanannya sederhana ya timbang semprong. Kalau dikemas dengan cara yang baik, Iya, yang benar. bagus, Bisa gitu. foto cakep laris Iya. bisa jaya tuh kemarin bagus dah tuh. Gitu. Anak kelas 6 kemarin tuh Iya. pokoknya keren dah kalau sekolah di SD aku dua mah. Iya, walaupun gurunya malu-maluin, Gurunya anaknya luar biasa. iya, Sama iya. gurunya. Saling melengkapi. Iya, tapi nggak semua gurunya gaptek kayak buat Iya, ya. banyak yang Sajaya pinter, enggak, saya juga Sajaya nggak pinter. Masya Allah luar biasa. Gitu. Iya Sajaya, jadi begitu ya. Tapi apa namanya gini Sajaya, generasi Z itu juga banyak ininya. Banyak apa sih namanya? Hal-hal yang enggak ininya gitu ya. Kadang-kadang kita pinter nyari-nyari Iya, gitu kan. Kayak misalnya kita main game. Iya, benar-benar. Anak-anak sekarang tuh kan kadang ibunya pada curhat ya saja, anak saya main game mulu gitu ya, gimana ya caranya gitu saja. Itu bagaimana tuh saja kita nyikapin begitu tuh? Yang pertama, Iya. nah ini bagus banget nih pertanyaan dari Ustazah Wati. Iya. Dan kebetulan nih kita ada yang namanya ekskul apa? Kodi. Masya Allah, ini ekskul kodi. Masih kayak kedong, kok kedong? Kodi kok kedong? Kesleo. Nah, ekskul kayak Kodi. Aduh, nah, ekskul kodi. kodi salah satu sarana di mana Iya. generasi Z ini diberikan sarana atau wadah. Jadi eskulnya canggih ya. Betul. Masya Selama Allah. ini kan mereka keranjingan main game. Iya, Nah, iya. ketika di ekskul coding ini mereka bikin game sendiri. Bisa jadi nanti generasi ini akan membuat games-games Islami. Betul. Kayak apa? Nanti akan ada. Nanti akan ada di mana? SDTL Kudu pastinya. Dan yang paling kerennya lagi nih Ustazah Wati, Iya, iya. pengajarnya. Ah. Ternyata juga sama generasi Z. Generasi Z. Berapa usianya? Z. Generasi Z. Nanti Z. Iya, berapa umurnya tuh? Baru kelas 2 SMP. Tuh bayangin tuh. Baru Kak, kelas apa SMP. namanya, Kak siapa? Kak Zidni. Nah, Kak Zidni. Kak Zidni. Ya. Canggih, udah canggih. Dan Canggih itu ada banget. di SDTL Kudu sekarang school coding. Jadi school kita menyesuaikan zaman. Betul. Iya, tapi Jadi- bukan berarti kita tidak apa. Dulu ada kita SKS canggih yang lain Iya, kayak memanah betul. ya. Ha-ha. Tapi karena kondisinya lagi pandemi, Ha-ha. jadi di off kan dulu. Betul sekali. Nah, ada juga school public speaking. Wah, benar nih, Nah, ekskul public speaking. Iya betul saja ya. Jadi bersama Kak Ozi. Oh. Nah, ini keren nih, dia trainer kan, trainer motivator public apa namanya? Public speaking. Public speaking, Motivator. motivator udah semua ada. Nah, dia akan memberikan pembelajaran bukan pembelajaran, apa ya namanya ya? Pengetahuan lebih tentang cara berbicara Berbicara di depan banyak ini nih. orang gitu Banyak ya. orang, bahkan kalau kita lagi nge-zoom. Iya, jadi gimana kita cara biar pede. ngatasinya gitu Iya, ya. namanya kita ngadepin mesin ya. Iya, Bukan ngadepin orang. benar-benar. Jadi, kita harus tahu caranya. Iya, gitu. Kita Dari bisa situ. ini ya, bisa Iya, belajar di situ. Iya, benar. Nah, Tuh SD ITL ku Dari gua generasi ngomongin Z soal sampai generasi Z ekskul. sampai akhirnya dapet itu. dapat Ekskul. ekskul kan. Jadi Gitu. generasi Z itu ada di mana-mana. Bener Ya, emang sekali. ada sekarang emang lagi zamannya. Jadi buat ayah dan bunda nggak usah takut kalau anaknya keranjingan games, ikutin aja ekskul coding. Ekskul coding cuma ada di mana? SDTL Kudu pastinya. Tuh, ya. Wah, Gitu. ini tim PPDB. Nah, makanya abis ini nih sekolah-sekolah lain nih pasti Nah, pada pasti ngikutin ya. Nggak apa-apa. Kita gitu. akan memberikan Kita- contoh yang baik. Benar. Kita Jadi nggak pelit kita sama ilmu gitu ya. benar. Ya, Ya, jadi- bukan follower tapi yang
kita inisiator. Betul sekali Ustazah. Canggih loh. Ya, Masya Allah. Gitu. Balik lagi ke generasi Z. Okay. Tantangan generasi Z ini ke depan semakin membentang gitu ya Ustazah ya, dengan ujian-ujian dan lika-liku problematika kehidupan gadgetnya gitu ya, yang semakin lama semakin berkembang. Nah, minta tips nih Ustazah ya, kesiapan kita nih buat generasi Z dah terutama nih, itu pertama apa yang harus dia kuatkan biar tidak merubah hati dan apalah segala macamnya gitu ya, tetap santun gitu, seperti dengan perilaku pemimpin hebat SDT Al-Qudwa gitu. Apa ya? Jadi SMP 2 bener banget ini Ustazah Wati. Nah, ngomongin soal yang namanya generasi Z, itu kan memang istilahnya tuh karena mereka berhubungan sama teknologi, apa-apa selalu teknologi, kadang-kadang sense of belongingnya, perasaannya dia tuh kurang gitu ya, kurang istilahnya tuh kalau istilah dalam bahasa Indonesia itu jadi ngerasa kurang memiliki sentuhan-sentuhan halus dalam hal memandang seseorang atau memberikan sebuah apresiasi itu agak kurang gitu ya, karena mereka terlalu teknologi banget. Nah, gimana caranya nanti bener nih di SDIT Al-Qudwa salah satu yang diajarkan adalah perilaku tadi pemimpin hebat. Betul, yaitu SMP 2T. Salam, maaf, permisi, tolong, terima kasih. Nah, itu yang nggak boleh dilupain. Betul. Dan sama satu lagi, seperti juga dengan jargonnya kita adalah mewujudkan generasi Qurani yang berkepribadian Islami. Nanti orangnya cantekan dulu, takut salah. Yang berkepribadian Islami. Wujudkan generasi Qurani yang berkepribadian Islami. Nah, itu jadi berbasis Quran ya. Jadi makanya digiatkan Al-Qur'annya supaya para pemimpin hebat di SDIT Al-Qudwa itu menjadi pemimpin-pemimpin atau generasi Z tapi yang memiliki karakter atau ciri khas yang sangat berbeda gitu ya dalam hal kepemimpinan. Makanya kita sering banget nyebutnya pemimpin hebat. Iya, betul, pemimpin hebat. Betul, Pak ya, Sajaya. Jadi seperti itu ya, dan Masya Allah itu kombinasi yang sangat indah. Ketika pemimpin hebat kita pinter mengembangkan kemampuan intelijensinya dalam hal gadget gitu ya, tapi juga akhlaknya, akhlak dan ruhiyahnya itu dibentuk tetap ada. Secara online aja masih ngaji gitu ya, masih ini gitu, masih menghafal gitu. Sholat duhanya, baca suratnya gitu. Terus kita pantau juga sholat wajibnya gitu kan. Kayak gitu Ustazah Wati. Jadi memang nih saya ngerasa kalau di SDIT Al-Qudwa dari sisi segi ruhiyahnya dapat, ilmu pengetahuannya dapat, kekerabatannya dapat, kekeluargaannya dapat, keseruannya dapat, keceriaannya dapat, semuanya dapat. Dapat kebutuhannya terpenuhi. Iya, gitu. Ya walaupun kita di zaman kayak sekarang ya Ustazah ya, di pembelajaran juga kita semua serba digital. Guru juga dituntut harus pinter IT ya kan. Saya yang tadinya gaptek bikin PowerPoint jadi gitu bisa baru tibang jadi video dari PowerPoint-nya segirang gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Makanya pemimpin hebat ya. Gadget itu juga perlu kita kendalikan gitu ya. Harus bisa mengendalikan gadget ya, sampai kita dikendalikan gadget gitu ya. Sekali, kudu pintar, kudu hebat gitu biar kita nggak dibodohin orang. Pintar, betul sekali ya. Iya Ustazah ya, kayaknya udah cukup buat podcast kita kali ini. Kata saudaranya hilang, nggak tahu kemana. Lagi tiduran. Lagi celentang. Enak banget sutradara ya. Kita disuruh ngomong. Kita lagi gegoakan di sini, cuma lagi terbang. Ya, nggak apa-apa. Semoga podcast kita hari ini ada manfaatnya buat kalian semua pemimpin hebat. Ini wajib kalian tonton ya. Iya, benar. Nanti akan ada quiz dan kalian harus jawab di kolom komentar di YouTube kita, di YouTube SDIT Al-Qudwa. Itu dong Quiznya saja ya, kasih quiz 3. Kasih dia 3. Berhubungan dengan obrolan kita tadi. Apa tuh? Sebutkan ini perilaku pemimpin hebat. Ciri perilaku pemimpin hebat SDIT Al-Qudwa. Tulis di kolom komentar ya. Nanti sama satu lagi jargonnya tuh, jargon SDIT Al-Qudwa. Jargon termasuk jargon podcast kita ya. Kita ulangi ya, podcast pemimpin hebat
Al-Qudwah, mewujudkan generasi Qurani yang berkepribadian Islami. Sama satu lagi Ustazawati. Ini nanti kalau pemimpin hebat ayah dan bunda yang nonton podcast kita terus request, boleh tuh ketik request tuh. Misalnya mau apa podcast obrolannya, ya gitu. itu boleh nanti di kolom komentar. Nanti kita akan sharekan link YouTube kita ini ya ke seluruh dunia. Biar semua orang tahu bahwa SDT Al-Qudwah sekarang ada podcastnya, dan ini udah podcast yang kesekian lah ya dari beberapa podcast yang ada. Baik pemimpin hebat semua yang ada di rumah, sampai jumpa lagi kapan-kapan ya. Kita nggak tahu. Makasih buat Ustazah Ayah. Salam podcast pemimpin hebat Al-Qudwah, mewujudkan generasi Qurani yang berkepribadian Islami. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilaliko sampai berjumpa lagi insyaallah. Ilaliko sampai berjumpa lagi insyaallah. Kita berjumpa karena Allah, kita berpisah karena Allah. Kita berjumpa karena Allah, kita berpisah karena Allah. See you, bye bye. Salam sehat. Salam sehat, stay at home. Mila, hati ini bagaimana?